Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Perkenalkan, saya Frederick Wenji Umpain, SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023, LPTK Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan PPL 2 siklus 2 di kelas 8 SMP Negeri 14 Raja Ampat dengan materi perdagangan antar daerah dan antar pulau. Untuk selengkapnya silahkan menyaksikan video berikut. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak Guru. Apa kabar hari ini? Baik. Sebelum kita masuk dalam proses belajar mengajar, mari kita berdoa untuk mengawali pelajaran pada hari ini. Oleh sebab itu, salah satu siswa pimpin kita dalam doa. Silakan. Berdoa selesai. Beri salam kepada Pak Guru. Selamat pagi, Pak Guru. Selamat pagi. Silakan duduk. Sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Pak Guru akan mengecek dulu keadaan siswa yang hadir pada hari ini. Apakah kalian sehat-sehat saja? Ya, terima kasih. Apa semua hadir? Yang tidak hadir berapa orang? Alasan? Ada yang sakit, ada yang tanpa keterangan. Baik, terima kasih. Sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya pastinya kalau kita datang ke sekolah, kita punya apa? Tujuan. Tujuan kita datang ke sekolah adalah untuk belajar. Seperti kata Mario Teguh mengatakan bahwa orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Berarti kalau kita pemalas belajar, kita tidak rajin belajar, berarti kita menjadi pemilik masa lalu. Kalau kita rajin belajar, berarti kita menjadi milik masa depan. Berarti apa yang kita peroleh? Ilmu, pengetahuan yang kita akan peroleh. Nah, mungkin ada yang masih ingat tentang materi yang kita pelajari pada minggu kemarin? Ya, silahkan. Tentang peran rumah tangga pemerintah. Peran rumah tangga pemerintah ada tiga. Satu, peran sebagai regulator. Yang kedua sebagai konsumen, dan yang ketiga sebagai produsen. Ya, tujuan pembelajaran kita adalah setelah melaksanakan pembelajaran dengan model pembelajaran based learning dengan menggunakan metode diskusi dan pengamatan, peserta didik diharapkan mampu satu, menguraikan pengertian perdagangan antar daerah dan antar pulau dengan tepat. Kedua, menguraikan proses perdagangan antar daerah, antar pulau dengan baik. Kemudian yang ketiga, menganalisis tujuan perdagangan antar daerah atau antar pulau dengan benar. Yang keempat, menganalisis faktor pendorong perdagangan antar daerah antar pulau dengan benar. Yang kelima, menganalisis manfaat perdagangan antar daerah antar pulau dengan baik. Yang keenam, menyajikan hasil analisis tentang faktor pendorong dan manfaat perdagangan antar pulau.
Sebelum Pak Guru akan memutarkan video tentang perdagangan, Pak Guru memberikan penjelasan sedikit terkait dengan perdagangan dan perdagangan antar pulau. Yang pertama adalah perdagangan atau perniagaan merupakan kegiatan tukar menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan tanpa ada unsur pemaksaan. Yang kedua adalah perdagangan antar daerah atau antar pulau merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau dengan penduduk lembaga suatu daerah atau pulau lain dalam satu batas wilayah negara atas dasar kesepakatan bersama. Sekarang saya mau tanya, perdagangan daerah ada hubungannya dengan perdagangan luar negeri kah tidak? Kita hari ini ada, tetapi hari ini kita bahas tentang perdagangan antar daerah atau antar pulau. Berikut. Tujuan perdagangan antar daerah atau antar pulau. Pertama, memperoleh keuntungan. Jadi tujuan perdagangan antar daerah atau antar pulau adalah yang pertama untuk memperoleh keuntungan. Kemudian yang kedua adalah memperluas jangkauan pasar. Sekarang kita lihat penjelasan dari tujuan untuk memperoleh keuntungan. Tujuan utama yang dilakukan perdagangan antar pulau adalah untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan diperoleh dari selisih antara harga beli dengan harga jual. Misalnya, ada yang bisa berikan contoh? Coba baca dan pahami. Keuntungan diperoleh dari selisih antara harga beli dengan harga jual. Misalnya, kita beli dengan harga 10.000. Toh? Kita jual dengan harga 15. Nah, selisih dari harga beli dengan harga jual itu ada berapa? 5.000, berarti itu merupakan keuntungan. Oke, terima kasih sudah paham. Kemudian yang kedua adalah memperluas jangkauan pasar. Perdagangan sampai ke luar daerah atau luar pulau dapat memperluas jangkauan pasar. Jangkauan pasar yang dimaksud adalah jumlah konsumen yang mengkonsumsi barang tersebut semakin banyak dan tersebar di berbagai daerah. Ada yang bisa berikan contoh? Coba baca penjelasannya dengan baik. Jumlah konsumen yang mengkonsumsi barang tersebut semakin banyak dan tersebar di berbagai daerah. Misalnya, di daerah A, dia membutuhkan bahan makanan seperti beras. Daerah B membutuhkan beras. Berarti daerah A mengirim beras untuk memenuhi kebutuhan di daerah B. Bisa paham toh? Bisa, oke. Yang berikut, faktor pendorong perdagangan antar daerah atau antar pulau. Ada berapa? Ada dua. Yang pertama, perbedaan faktor produksi yang dimiliki. Kemudian yang kedua, faktor yang kedua adalah perbedaan tingkat harga antar daerah. Yang berikut, manfaat perdagangan antar daerah atau antar pulau. Yang pertama, menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. Siapa konsumen? Konsumen adalah pihak yang menggunakan barang atau jasa. Ya.
Manfaat dari perdagangan antar daerah atau antar pulau antara lain menyediakan alternatif alat pemenuhan kebutuhan bagi konsumen. Perbedaan kandungan alam serta perbedaan produk antar daerah akan menyebabkan hasil produk pun berbeda. Yang berikut, yang kedua, meningkatkan produktivitas. Pemasaran produk yang makin meluas akan menyebabkan permintaan atau pemesanan terhadap produk menjadi meningkat. Hal ini mendorong produsen untuk meningkatkan produksi sehingga meningkatkan produktivitas. Ya, yang berikut, memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Peningkatan jumlah barang yang diproduksi dalam jumlah besar akan menyebabkan produsen butuh tenaga kerja. Dalam satu perusahaan, memproduksi barang dengan jumlah yang besar, berarti harus membutuhkan tenaga kerja yang sedikit atau tenaga kerja yang banyak? Tenaga kerja yang banyak untuk menjawab jumlah produksi yang akan dilakukan oleh perusahaan. Dari hasil penjelasan singkat terkait dengan atau garis-garis besar tentang materi kita pada hari ini, maka kalian diminta untuk mengamati video yang akan ditampilkan berdasarkan materi kita pada hari ini. Anda diminta untuk mengamati gambar yang ada, kemudian akan menganalisis apa yang kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan di dalam gambar dan akan didiskusikan dengan kelompok teman di dalam kelompok. Oke, perhatikan. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang perdagangan antar daerah atau antar pulau. Daerah Indonesia memiliki keunggulan sumber daya alam dan teknologi tertentu yang lebih dominan dibanding daerah lainnya. Seperti Papua yang memiliki cadangan emas, perak, dan tembaga terbesar di Indonesia. Pulau Kalimantan memiliki keunggulan penghasil batubara terbesar, rotan dan kayu yang kualitas tinggi. Dan Pulau Madura merupakan hasil terbesar industri sangat dibutuhkan dan tersebut. Karena batubara, emas, perak, tembaga dan rotan untuk keperluan industri dan garam untuk keperluan konsumsi. Jawa Barat memiliki keunggulan beras, teh, dan hasil industri. Selanjutnya mari kita analisis dan tentang keunggulan dan keterbatasan dari daerah yang telah kita sebutkan tadi. Jawa Barat merupakan daerah industri besar dari Indonesia. Sebagai mendatangkan barang itu dagangan antar daerah, suatu daerah atau pulau dengan penduduk atau batas wilayah. Kita kaitkan dengan tujuan dari mangga tersebut bisa dijual ke berbagai wilayah Indonesia, misalnya ke luar pulau dengan biaya angkut 2.000 per kilogram. Ini adalah Pulau Sumatera. Harga mangga di Pulau Sumatera tentu beda dengan Pulau Jawa, yaitu harganya 18.000 per kilogram. Nah, sudah mengamati video yang diputar tadi? Nah, sekarang kita diminta untuk mendiskusikan dengan kelompok apa yang kalian amati, yang kalian lihat dari video tadi. Oke? Kita siap untuk diskusi? Siap. Oke, silakan bagi kelompok menjadi 4 kelompok. Kelompok 1, silahkan
Kemudian kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Tulis nama kelompok, nama-nama kelompok, kemudian anggota kelompok, kemudian perhatikan petunjuk dalam pengisian. Baca petunjuknya dengan baik, kemudian diskusikan dengan anggota kelompok untuk memperoleh hasil yang nantinya akan dinilai atau dipresentasikan. Ingat bahwa keaktifan dalam kelompok itu dinilai oleh guru. Dia aktif untuk mengerjakan, aktif untuk menyelesaikan tugas di diskusi. Ya, mulai dari sekarang. Ada petunjuknya, silakan dibaca dan bekerja sesuai dengan petunjuk yang ada. Ingat nama kelompok. Diskusi dengan teman. Mengamati gambar yang ada. Petunjuknya seperti apa? Petunjuknya setelah mengamati gambar yang ada, siswa diminta untuk mendiskusikan kegiatan apa yang diamati lewat gambar yang ada. Ini di dalam gambar ini, menurut kalian kegiatan apa yang dilakukan? Sudah selesai semua? Oke, kalau sudah selesai, kita akan masuk pada sesi presentasi hasil diskusi. Kelompok 1, silakan. Untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Dan akan ditanggapi oleh kelompok lain. Ya, silakan. Kelompok 1. Adalah bongkar memuat barang dagangan dari pelabuhan ke kapal. Begitu juga sebaliknya dari kapal ke pelabuhan. Selanjutnya akan diangkut ke gudang atau penyimpanan. Sebelum kelompok 1, mungkin ada pertanyaan dari kelompok yang lain sebelum mereka mengakhiri hasil diskusi mereka. Kelompok 2 mungkin, ya silakan. Kelompok 2. Oke, silakan untuk kelompok 1 mengakhiri. Ya, kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Ya, kelompok 4, silakan. Presentasikan hasil diskusi. Manfaatnya adalah penduduk pulau daerah dapat memenuhi kebutuhan komoditas yang di pulau daerah asalnya tidak ada, serta juga menjadikan komoditas asal pulau. Ya, mungkin ada yang bisa memberikan tanggapan
Soal pertanyaan ke kelompok 4? Jelas? Oke, akhiri presentasi. Kami dari kelompok 4 mengakhiri presentasi kami. Terima kasih. Ya, kita berikan aplaus untuk kelompok 4. Kelompok 2, silakan. Ya, itulah hasil diskusi dari kelompok 2. Mungkin dari kita akan berikan aplaus untuk kelompok 2. Ya. Yang terakhir kelompok 3. Silakan kelompok 3. Mudah-mudahan semua kelompok bisa memberikan tanggapan. Silakan kelompok 3. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 3. Tujuan melakukan kegiatan perdagangan antar pulau yaitu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi penduduk, baik berupa keuangan, pangan, barang, dan sebagainya. Tanggapan untuk kelompok 3 atau pertanyaan? Silakan. Tidak ada? Jelas? Ya, akhiri. Kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Demikian hasil diskusi kita tentang perdagangan antar daerah dan antar pulau. Setelah kita diskusi, kita akan berikan evaluasi tentang hasil yang kita pelajari lewat pemaparan materi dan juga lewat pengamatan lewat video dan juga dari hasil di diskusi. Soal evaluasi ini dalam bentuk soal pilihan ganda yang akan dikerjakan. Ikuti petunjuk yang ada, kemudian isilah sesuai dengan petunjuk yang ada. Waktu 10 menit. Dari sekarang. Oke, mana? Sudah selesai? 2. 2 sudah selesai. 3. 4. 5. 6. Sebelum kita akhiri pelajaran kita pada hari ini, untuk pertemuan minggu depan, kita akan bahas tentang, kalau hari ini tentang perdagangan antar daerah. Untuk pertemuan berikut kita akan masuk pada pembahasan tentang perdagangan antar negara. Oke? Dari penjelasan, maka kita akan menarik kesimpulan dari pembahasan kita pada materi hari ini. Berikan kesimpulan tentang pertemuan kita hari ini dengan materi perdagangan antar daerah. Ya, terima kasih. Itulah kesimpulan tentang materi pembelajaran kita pada hari ini. Coba perhatikan, ada kata yang saya kutip. Dia bilang begini, tidak ada batas dalam belajar. Semakin rajin belajar, semakin pengetahuan yang kamu
miliki. Jadi semakin kita belajar, berarti semakin besar pengetahuan yang kita miliki. Terima kasih, dan sebelum kita keluar dari ruangan ini, satu orang pimpin kita dalam doa. Selamat siang untuk kalian semua. Silakan duduk dan tetaplah. Kita akan bertemu pada minggu depan dengan materi yang berbeda. Terima kasih. Ya, silakan keluar. Ya. Terima kasih. Sudah.